Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya Muhammad Syareza. Saudara, baru saja Kejaksaan Tinggi Kejati DKI Jakarta mengumumkan hasil penelitian berkas perkara Mario Dandi dan juga Shane Lucas, di mana P21 telah diterbitkan oleh Kejati DKI untuk tersangka Mario Dandi. Ada 5 ahli, 17 saksi untuk Mario, sementara untuk Shane ada 5 ahli, 16 saksi dari P21 yang telah diterbitkan oleh Kejati DKI Jakarta untuk para tersangka. Dan kita akan kembali mendengarkan keterangan dari Wakil Kepala Kejati DKI Jakarta, Agus Sahat sampai tua berikut ini. Rabu, tanggal 24 Mei 2023, Kejaksaan Tinggi DKI telah menerbitkan P21 untuk perkara atas nama Mario Dandi Satrio alias Dandi dan Shane Lucas Rotua pengunduran Lumban Toruan. Pasal yang disangkakan, 1. Untuk tersangka Mario Dandi Satrio. Ke-1, primer pasal 355 ayat 1 KUHP, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 353 ayat 2 KUHP, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua, pasal 76C Yunto pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Untuk tersangka Shane Lucas Rotua pengunduran Lumban Toruan. Ke-1, primer pasal 355 ayat 1 KUHP, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 355 ayat 2 KUHP, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua, primer pasal 355 ayat 1 KUHP, Yunto pasal 56 kedua KUHP. Subsidiar pasal 353 ayat 2 KUHP, Yunto pasal 56 ayat kedua KUHP. Atau ketiga, pasal 76C Yunto pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Yunto pasal 56 ke-2 KUHP. Demikian. Untuk selanjutnya yang untuk lebih detail dapat ditanyakan langsung kepada Bapak Asfidum. Itu dia keterangan dari Wakil Kepala Kejati DKI Jakarta, Agus Sahat sampai tua, yang menginformasikan bahwa P21 telah diterbitkan oleh Kejati DKI Jakarta untuk tersangka Mario Dandi dan juga Shane Lucas. Untuk informasi terkini kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Triksi Valencia di Gedung Kejati DKI Jakarta. Triksi, selamat sore. Seperti apa informasi yang Anda peroleh terkait dengan P21 yang telah diterbitkan Kejati DKI untuk kedua tersangka? Ya Reza, memang sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan atau aturan yang memang mengurus terkait dengan seperti apa sikap dari Kejaksaan Tinggi setelah mendapatkan pelimpahan berkas perkara dari penyidik. Ini memang memiliki waktu sekitar 14 hari untuk menentukan jawabannya hasil dari penelitian maupun juga dari hasil pemeriksaan. Sebelumnya tadi disampaikan juga memang tidak ada bolak-balik berkas, hanya satu kali saja ini terjadi, yakni pada bulan April begitu ya, sudah dikembalikan kepada penyidik beserta dengan petunjuk-petunjuk yang harus dipenuhi oleh penyidik. Memang terkait dengan apa saja petunjuk yang disampaikan, terkait dengan apa saja yang belum lengkap terkait dengan syarat formil maupun juga material, tadi kami sempat bertanya memang itu tidak akan disampaikan secara detail, secara rinci apa saja
kelengkapan-kelengkapan yang kemarin memang belum lengkap dirasa oleh jaksa penuntut umum sehingga harus dipenuhi oleh penyidik terlebih dahulu karena ini memang materi penyidikan begitu, jadi tentu itu yang akan dibahas langsung dari jaksa penuntut umum dengan penyidik. Kalau dari durasi 30 hari yang diberikan oleh jaksa penuntut umum setelah dikembalikannya berkas perkara dan juga petunjuk, memang penyidik ini melakukan pendalaman kembali terkait dengan materi-materinya, kemudian juga pendalaman terkait dengan alat bukti apakah sudah lengkap atau belum. Lalu juga kalau mengutip apa yang disampaikan oleh Kombes Pol Truno Yudo pada waktu itu selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya bahwa memang dilakukan pemeriksaan maksud kami terhadap satu orang saksi. Ini adalah pemeriksaan konfrontir antara saksi APA dengan tersangka begitu ya, tapi tidak disampaikan apa saja materi dari pemeriksaan terakhir kemarin sehingga pada 10 Mei berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap oleh penyidik ini kembali dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi. Jadi hari ini pada tanggal 24 Mei memang menjadi batas waktu untuk kemudian Kejaksaan Tinggi menyampaikan hasil dari pemeriksaan maupun juga penelitian yang dilakukan oleh jaksa peneliti. Tadi disampaikan ada 7 jaksa peneliti yang sudah membahas ataupun juga sudah mencerna begitu ya berkas perkara yang sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi dan memang disampaikan sudah P21 untuk hari ini terkait dengan berkas perkara baik untuk Mario maupun juga untuk Shane. Jadi saat ini adalah masih menunggu kesiapan dari penyidik untuk bisa melakukan pelimpahan tahap 2, yakni pelimpahan berkas perkara, pelimpahan alat bukti dan juga pelimpahan tersangka. Nah ini disampaikan tadi akan dilakukan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tapi untuk waktunya memang tidak dijabarkan kapan kemudian pelimpahan tahap 2 tersebut dilangsungkan. Akan tetapi yang ditegaskan adalah tidak akan berlangsung lama. Diharapkan memang dalam pekan ini sudah akan dilakukan pelimpahan tahap 2 baik dari Mario maupun juga Shane serta alat bukti yang bisa diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi. Karena nanti Reza dan juga saudara setelah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi terkait dengan pelimpahan tahap 2 tersebut akan ada proses lagi yang harus dilakukan, yakni adalah mempersiapkan proses administrasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itulah yang nanti baru akan memproses maupun juga menentukan siapa hakim-hakim yang akan ditentukan maupun juga tanggal persidangan terhadap tersangka Mario dan juga terhadap tersangka Shane. Nah itu adalah proses yang akan berlangsung begitu Reza dan juga saudara usai P21 atau berkas perkara dinyatakan lengkap hari ini oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Tadi kalau kami mengutip dari apa yang disampaikan oleh Danang Suryowibowo selaku Aspidum Kejati DKI Jakarta tadi menyatakan bahwa dari proses perindik hingga dinyatakan P21 ini berlangsung selama kurang lebih 2 bulan 22 hari dan ada sebanyak 21 item barang bukti serta saksi terhadap Mario ini 17 orang dan juga terhadap Shane ini ada 16 orang saksi. Jadi itu yang nanti kita akan nantikan Reza dan juga saudara terkait dengan pelimpahan tahap 2 yang tidak akan lama lagi berlangsung di Kejari Jakarta Selatan. Terima kasih Triksi Valencia melaporkan langsung dari Gedung Kejati DKI Jakarta. Dan saudara kita juga mengetahui bahwa kasus Mario Dandi anak mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo ini terjadi pada 20 Februari 2023 di Kompleks Green Permata Pesanggerahan Jakarta Selatan. Dan P21 telah diterbitkan oleh Kejati DKI Jakarta untuk kedua tersangka yakni Mario Dandi dan juga Shane Lucas. Selanjutnya Kejati akan berkoordinasi dengan penyidik untuk penyerahan barang bukti dan juga tersangka ke Jaksa Penuntut Umum di Kejari Jakarta Selatan. Dan demikian breaking news sore hari ini. Selanjutnya Anda dapat menyaksikan Rumah Pemilu bersama saya Muhammad Syahriza. Terima kasih. Selamat menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya.